isinya goro-goro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur semua, pergelaran wayang teatrikal yang kami pergelarkan pada malam ini, izinkan kami mengutarakan kepada satu, mohon maaf kepada para sedulur semua apabila pergelaran yang kami tampilkan ini menyinggung perasaan para sedulur semua dimanapun berada. Sungguh bukan maksud kami untuk menyinggung, menghina, melecehkan kepada semua pihak. Ini murni pertunjukan seni budaya sebagai napak tilas dari apa yang telah didakwahkan oleh para sunan pada sekitar abad 14 yang lalu. Mulai dari Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, kami mohon maaf juga kepada para pelaku wayang kulit dimanapun sekarang ini berada. Sungguh kami tidak ada maksud apapun untuk melecehkan, menghina, dan lain-lain sebagainya. Ini betul-betul murni, dan mohon maaf karena berbagai macam keterbatasan yang ada pada kami, maka sebagian dari perangkat wayang kulit kami cuplik untuk pergelaran yang kami tampilkan. Para sedulur semua, perlu kami perkenalkan satu persatu peralatan dalam pergelaran teatrikal wayang merdeka ini. Pertama adalah bab gedhog. Gedhog ini merupakan lambang geter, kerentek, dan karep, atau disebut pula sebagai senandung kolbun, menjadi akdun bil kolbi, sehingga ini kalau dibenturkan ke kotak menjadi geter, kerentek, dan karep. Sangat ditentukan oleh niat, dan niat itu sangat ditentukan oleh ilmu. Apapun informasi yang telah diserap oleh seseorang sejak mulai dari lahir, maka dalam berproses selanjutnya menuju dewasa, apa yang mengkristal di dalam hati, informasi apapun, maka ya itu yang akan menjadi tambatan hati. Sehingga memang sedulur-sedulur semua sangat penting untuk mengisi informasi yang benar-benar berasal dari ajaran Allah sebagaimana suri tauladan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh pengikutnya yang salafus saleh.
Para sedulur semua, inilah tadi yang katakan gedok. Kemudian dari gedok itu kita buat kepyak. Ini kita ambil 2 biji ya, sebagai lambang dari Amalun bil Arkan. Ini langkah kaki kanan kiri sebagai lambang Amalun bil Arkan, dan memang harus dijejak pula, memang harus memakai kaki sehingga menjadi Amalun bil Arkan, tindakan. Demikian para sedulur semua. Nah, kemudian tadi gedok tadi begitu dipukulkan ke kotak, maka timbul bunyi sebagai wujud getar kerentek dan karet. Nah, gedok ini, kotak ini sebagai lambang hal-hal yang bersifat gaib. Jadi mulai dari alam kubur, bahkan informasi-informasi itu sendiri itu menjadi gaib. Tidak ada yang bisa mendeteksi seperti apa atau bentuknya ilmu itu. Dalam arti bisa dilihat dengan kasat mata, nggak bisa. Nah, bisanya dengan dilihat dari misalkan digedokkan menjadi bunyi. Kalau manusia ya perkataan lisan itulah yang akan keluar. Jadi apa yang masuk input, ya apa yang akan keluar outputnya. Itu mesti sebanding. Selanjutnya si kidalang. Kidalang ini fungsinya adalah sebagai ikrorun bilisan. Jadi apa yang menggema di hati, menjadi tambatan hati itu mewujud ke ikrorun bilisan, ucapan. Si dalang ini mewakili ucapan itu sendiri. Dan si dalang ini menghadap ke layar. Menghadap ke layar itu mengandung maksud memang apa yang digerakkan oleh dalang-dalang siapapun yang sedang mendalang itu mewakili ucapan-ucapan dari semua tokoh-tokoh wayang yang ditampilkan. Dan si dalang ini berada persis di bawah lampu, yang mana lampunya ini yang terang itu menghadap ke geber atau layar sebagai lambang bahwa baik si dalang maupun nanti para wiyoga, sebenarnya dulu itu sinden juga ada di belakang sang dalang, para penonton itu semua sama-sama sedang belajar untuk meraih cahaya terang. Sehingga yang di belakang sang dalang, di belakang lampu ini gelap, karena memang sama-sama berada dalam kegelapan yang mau meraih cahaya terang dari dzulumat ila nur, begitu. Kemudian lambang dari geber itu sendiri adalah lambang dari modal kehidupan atau gebiaring urip atau ya kehidupan sehari-hari di alam semesta ini. Itu lambang dari geber atau layar. Nah, kemudian gedebok ini sebenarnya lambang dari ardun. Jadi sebenarnya semua makhluk hidup sosial budaya, organis, biologi, sosial budaya yang ada di bumi ini memang mengambil saripati atau makanan dan minumannya ya dari bumi, dari ardun. Maka gedebok ini sebagai lambang dari bumi,
yang berisi tanah dan air. Demikian sebagian yang kami sampaikan. Selanjutnya mengenai gunungan. Gunungan ini kami buat demikian, yang berada di sebelah kiri sang dalang, kalau waktu sedang dalang, sebelah kiri sana, itu mewakili lambang-lambang orang-orang yang kufur atau tidak mentaati perintah Allah dan tidak mau mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Otomatis juga berlaku kepada rasul-rasul sebelumnya dan umat-umat sebelumnya sampai kepada Nabi yang pertama, yakni Nabi Muhammad Adam alaihissalam. Bagian kiri kelompok-kelompok penentang, yakni Ashabus Shimal. Kemudian yang bagian kanan ini kelompok As-Sabiqunal Awwalun dan Ashabul Yamin, para pendukung-pendukung ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya, yang kemudian kami buatkan gunungan seperti ini. Ini memang sudah berbeda dengan gunungan yang selama ini sudah dimainkan oleh para dalang. Ini memang semua kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran, namun kalau dijelaskan panjang sekali, ya besok lain hari bisa dijelaskan secara detail. Kemudian wayang-wayangnya, sebenarnya para sedulur semua, wayang-wayang baik yang ada di sebelah kanan Ashabul Yamin dan Muqarrabun, As-Sabiqunal Awwalun dan para Ashabul Yamin, maupun yang berada di kiri Ashabus Shimal, itu sebenarnya hanya menggambarkan, dalam wayang ini menggambarkan karakter dari seseorang. Jadi kembali tadi, informasi apa yang dia serap, yang dia dapat dari sejak lahir sampai dengan dia mampu memilih, ya, balik, mampu memilih terhadap nilai-nilai hidup, yaitulah amal perbuatannya. Secara hitam putih menjadi baik, ya kelompok kanan, atau menjadi jelek kelompok kiri. Baik kelompok kanan maupun kiri pun itu banyak karakter dalam wayang-wayang itu. Dan setiap manusia mempunyai ciri khas, kecenderungan salah satu dari karakter itu. Itulah gambaran wayang-wayang yang dibuat. Misalkan tokoh ini, yang dalam wayang yang kami tampilkan, tokoh ini kita beri nama Iblis Laknatullah. Ini kalau dalam cerita Ramayana, ini yang disebut dengan Rahwana Raja, sebagai raja yang memang jahat, yang selalu menentang Prabu Rama. Pasti para sedulur semua masih ingat nih Rahwana. Kami ambil dia sebagai iblis karena intinya bahwa setiap orang jahat itu mesti kepanjingan iblis atau setan yang mengalir di dalam darahnya. Inilah Rahwana. Kemudian kalau zaman cerita Mahabharata, ini bisa berubah menjadi Duryudana, kemudian juga pecah lagi sempalanya itu menjadi Sengkuni dan lain-lain sejenisnya. Kemudian tokoh ini, ini mungkin dalam pewayangan Ringgit Wacuca wayang kulit ini masih agak asing. Ini nih memang kreasi dari teman Pak Ratmo yang waktu saya beli itu bertanya, "Loh, ini tokoh siapa, Pak?" Ini tuh aslinya tuh tokoh
minyak jinggo. Oh, ketopraan Pak. Maka saya ambil, saya beli, terus saya dari nama ini tak ganti Dajjal. Tapi kan nggak apa-apa toh, enggak, penting jahatnya itu Pak. Nah kemudian ini juga, ini kalau dalam wayangan memang buta terong. Ini buta galio, ini sebenarnya nggak jahat. Jahatnya itu nggak ketulungan kayak Rahwana lah. Tapi ini memang suka sekali makan. Ini suka sekali hal-hal yang bersifat materi. Nah, maka saya ambil dia sebagai Dajjal buta mata kanan. Senangnya itu yang dolin, yang naturalisme, materi-materi. Ini kalau melihat tambang itu ketawa ngakak-ngakak ya. Dapat bagian apa ya? Aspal pun tak makan kan. Apa ya gitu. Nah demikian para sedulur semua, sebagian dari tokoh-tokoh wayang yang kami tampilkan. Mudah-mudahan apa yang kami pergelarkan ini mampu memberi pencerahan kepada para sedulur semua. Dan sekali lagi tetap mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan, karena memang kami sedang belajar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu ingkang sami pinanggih.